عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلام الغيوب غافر الذنب وقابل التوبة ممن يتوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي بها الظلمات الذنوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الذي كشف عن كل محجوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan ataupun kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita takut kepadanya, bahkan mewajibkan kita untuk takut kepadanya sebagai syarat iman. Rasa takut juga merupakan syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika terdapat orang yang berilmu tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemilik ilmu itu bukanlah termasuk orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul hikmati makhafatullah." Pokok dari semua hikmah atau ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya sangat banyak dalil tentang sifat takut dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ucapan pendahulu yang soleh. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dalam diri orang yang memiliki sifat takut, petunjuk, rahmat, ilmu dan keridhaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 154, "Huda wa rahmatul lilladzina hum lirabbihim yarhabun." Petunjuk dan rahmat untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Dan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 disebutkan, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itulah adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Adapun hadis-hadis Rasulullah mengenai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillahi taala hatta ya'udal labadu fi dar'i. Tidak akan masuk neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air susu tidak dapat kembali kepada tetek. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, idza sya'arra jildal 'abdi min khasyatillah tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisatil waraquha. Jika berdiri bulu roma seorang hamba karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berguguran daripadanya dosa-dosanya bagaikan gugurnya daun dari pohon yang telah kering. Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, Mujahid berkata, Nabi Daud alaihissalam menangis sambil sujud selama 40 hari sehingga rumput tumbuh di bawah kepalanya dan menutupi kepalanya. Tiba-tiba ada suara berseru, "Hai Daud, apakah kamu lapar? Maka akan diberi makan. Apakah atau haus untuk diberi minum?"
maka ia merintih karena sangat panas hawa dadanya, maka terbakar rumput yang tegak di depannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya, maka Nabi Daud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya bertanda di tapak tangannya, sehingga setiap makan dan minum kelihatan bekas dosa itu dan menyebabkan beliau menangis. Dan juga disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Setelah beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai putranya, sehingga pipinya cekung karena banyak diairi oleh air matanya. Dan juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi Nuh alaihissalam tidak berani melihat ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Dan dari dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ya Jibril, mengapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa?" Jawab Jibril, "Sejak diciptakan neraka, maka malaikat Mikail tidak tertawa. Dan aku juga sejak dijadikan neraka jahanam, maka aku tidak berhenti menangis, khawatir berbuat maksiat yang dapat menjerumuskan saya ke neraka jahanam." Ibnu Hibban meriwayatkan pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hai Aisyah, lepaskan aku akan beribadah pada Tuhanku." Jawab Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Demi Allah, saya senang berdekatan padamu, tetapi tidak dapat menolak kesenanganmu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan berdiri solat dan selalu menangis hingga basah tempat solatnya, jenggotnya, dan terus menangis sehingga basah tanah tempat sujudnya, dan terus menangis sehingga Bilal datang untuk azan subuh. Ketika Bilal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menangis, ia bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua dosamu dan yang telah lalu maupun yang akan datang." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau sedemikian keadaan para nabi dan malaikat yang jelas suci dan dari dosa, maka bagaimanakah keadaan kita yang banyak melakukan dosa? Di manakah tangisan kita dari maksiat-maksiat yang telah kita lakukan? Oleh karena itu, mulai saat ini marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pedagang takutlah kepada Allah, yang pemimpin jadilah pemimpin yang takut kepada Allah, yang penguasa jadilah penguasa yang takut kepada Allah, yang pendidik jadilah pendidik yang takut kepada Allah, yang petani jadilah petani yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pejabat jadilah pejabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وشاروا المغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه
فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.